Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Daniel Horatiu Herman. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita belajar bahasa Yunani, secara khusus bahasa Yunani yang digunakan dalam Alkitab, baik Perjanjian Baru maupun Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kali ini kita akan belajar tentang kata kerja yang dalam bahasa Inggris disebut verb, ya, atau dalam istilah linguistik Indonesia disebut verba. Ya. Bahasa Yunani membedakan kata kerja atau verb berdasarkan modus-modus atau moods. Kita sering mendengar tentang kata modus dalam percakapan sehari-hari. Arti kata modus ini dapat dikatakan mendekati makna kata modus dalam istilah yang digunakan kali ini. Ya, dalam bahasa Inggris istilah untuk modus adalah mood, M-O-O-D, dalam bentuk jamak ditambah huruf S, moods ya. Jadi M-O-O-D, mood. Istilah ini pun sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Mungkin Anda sendiri pernah mengatakannya. Lagi enggak mood, ya. Itu istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan ada kemiripan dengan makna dari istilah ini. Oke. Modus-modus atau moods kata kerja dalam bahasa Yunani terdiri dari indikatif, imperatif, subjunktif, optatif, infinitif, dan participle. Ya. Ada perdebatan tentang infinitif dan juga participle. Ya. Sebagian orang mengatakan infinitif dan juga participle bukan modus, tetapi ada yang mengatakan infinitif dan juga participle sebagai modus, ya, modus kata kerja. Kita lupakan saja perdebatan ini, ya, karena kita akan mempelajari penggunaannya, ya, apakah itu modus atau bukan modus, ya, kita lupakan saja, ya, itu tidak penting buat kita saat ini, ya. Oke, mungkin jika Anda ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya, silahkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat secara singkat modus-modus tersebut. Yang pertama ada indikatif atau realitas. Indikatif adalah modus yang digunakan untuk menjelaskan tindakan atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi dan nyata. Contoh, saya sedang berbicara. Ya, memang saya sedang berbicara, ya. Oke. Peristiwa ini sedang terjadi dan nyata. Saya sedang berbicara. Ya, itu pasti menggunakan bentuk indikatif. Ya. Contoh lain, hari Minggu nanti saya akan ke gereja. Hari Minggu nanti saya akan ke gereja. Ini adalah kalimat yang nyata. Ya. Kalimat yang nyata. Dan kata kerja akan ke gereja, akan pergi ke gereja, ya, itu adalah bentuk indikatif, ya, sesuatu yang akan dilakukan, ya. Kemudian ada imperatif atau perintah. Imperatif bukanlah peristiwa nyata, karena imperatif hanya merupakan keinginan agar orang lain melakukan yang diperintahkan. Oke. Tekanan ada pada keharusan untuk dilakukan. Ya, ini adalah perintah. Inilah ciri khas dari imperatif, perintah. Oke. Kemudian ada subjunktif. Ya, dalam bahasa Indonesia biasa disebut subjungtif. Ini adalah kemungkinan atau pengandaian. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa ambil contoh, jika engkau percaya, maka engkau akan selamat. Jadi contoh yang digunakan itu, ya, ada dua frasa. Frasa pertama, jika engkau percaya. Frasa kedua, maka engkau akan selamat. Ya. Coba kita perhatikan frasa pertama. Jika engkau percaya, ada kata jika di situ. Nah, biasanya dalam bahasa Yunani ini akan menggunakan kata kerja dengan modus subjungtif, ya, subjunktif. Jika engkau percaya. Sedangkan frasa kedua, maka engkau akan selamat, itu akan menggunakan kata kerja dengan modus indikatif. Artinya sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Ya. Oke, yang berikut adalah optatif.
Optatif adalah harapan atau keinginan. Optatif lebih mirip dengan subjunctif. Mengapa? Karena ada kemungkinan atau pengandaian di situ. Dia tidak mirip dengan imperatif atau perintah. Contohnya ya, contoh saya ingin ke Jepang. Ya, itu harapan dan kemungkinan. Jadi lebih mirip dengan subjunctif ya, karena hanya kemungkinan saja ya, hanya kemungkinan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa optatif adalah keinginan ya, keinginan atau harapan. Oke, yang berikut adalah infinitif. Infinitif menjelaskan tentang tujuan. Biasanya ada kata supaya sebelum kata kerja infinitif. Ya, kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab kita ada kata supaya. Biasanya kata yang berikutnya adalah infinitif. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi terkadang lembaga Alkitab Indonesia meletakkan kata supaya, tetapi kata berikutnya bukan infinitif. Ya, tidak menjadi masalah karena itu adalah penafsiran dinamis ya. Penafsiran dinamis pasti disesuaikan dengan gaya bahasa Indonesia, gaya budaya Indonesia. Oke. Yang berikut adalah participle, kata kerja bantu. Participle secara sederhana dapat dipahami sebagai kata kerja bantu. Ya, ada banyak fungsi participle lainnya. Tetapi pada tahap ini kita pahami saja dulu participle sebagai kata kerja bantu. Ya, demikian secara singkat penjelasan tentang modus-modus atau moods kata kerja bahasa Yunani. Oke, beberapa istilah yang digunakan dalam mempelajari bahasa Yunani akan kita lihat pada saat ini, yaitu yang pertama ada lemma. Dalam bahasa Inggris lemma ditulis dengan double M, 2M ya. Lemma. Dalam istilah linguistik Indonesia, lemma ditulis dengan 1M, lemma ya. Kemudian kata yang kedua adalah stemma. Ya, ini pun istilah linguistik ya. Kemudian dalam bahasa Inggris stemma itu disebut stem. Ya, karena agak mirip ya, mirip cuma beda A-nya saja, jadi kita mudah mengingatnya ya. Kemudian ada akhiran atau ending. Ya, ini pun gampang diingat. Akhiran atau ending. Kita akan lihat satu persatu. Apa itu lemma? Lemma adalah kata yang digunakan dalam kamus untuk dijelaskan artinya. Jika Anda membuka kamus, maka Anda akan melihat kata-kata yang diikuti dengan artinya. Kata-kata tersebut disebut lemma. Ya, lemma biasanya diikuti dengan arti kata tersebut. Ya, oke. Yang berikut adalah stemma atau stem. Stemma adalah dasar dari sebuah kata. Ya, dasar dari sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia biasanya stemma adalah kata dasar. Ya, tapi dalam bahasa Yunani stemma tidak bisa berdiri sendiri. Ya, stemma tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya ada akhiran. Ya, selalu stemma didampingi dengan akhiran. Ya, oke. Kemudian ada akhiran atau ending. Akhiran adalah bagian akhir ya. Biasanya suku kata terakhir atau beberapa suku kata terakhir dari sebuah kata Yunani yang menunjukkan hal-hal tertentu seperti diri, jumlah, atau gender, ya, atau perbandingan dan sebagainya. Ada beberapa akhiran ending yang akan kita pelajari nanti ya dalam video-video mendatang. Oke, kita lihat contoh lemma dalam kamus ya. Kita akan lihat contoh lemma dalam kamus. Oke, kita mungkin pernah mendengar kata ini atau membacanya. Agapao. Ya, agapao. Ini adalah lemma yang ada di dalam kamus. Lemma ini menunjukkan stemma dan akhiran. Kita lihat. Iya, stemmanya adalah agapa. Ya, stemmanya adalah agapa.
sedang akhirannya adalah omega. Bagaimana kata ini digunakan dalam Alkitab? Berbeda ya dari apa yang kita lihat pada lemanya. Ya, kita lihat lemanya tadi agapao, stemanya adalah agapa, dan akhirannya adalah omega. Kata ini digunakan dalam Alkitab dengan kata agapo. Ya, agapo. Huruf alfanya, alfa di akhir stem menghilang, ya, menghilang, menjelma menjadi omega. Agapo. Artinya saya sedang mengasihi. Saya memberikan tanda sedang ya untuk menunjukkan bahwa itu adalah present aktif ya. Tanda sedang dalam tanda kurung. Artinya saya mengasihi ya, saya mengasihi. Oke, kita akan coba lihat kata-kata yang sederhana yang digunakan untuk menjelaskan indikatif present dan future. Oke. Kita akan belajar tentang indikatif present dan future aktif. Artinya adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang real atau realitas atau nyata, tapi dalam tensa present atau kala kini atau sesuatu yang sedang terjadi, dan juga dalam tensa atau kala future. Ya, artinya sesuatu yang akan dilakukan. Dan ada istilah aktif di sini. Aktif adalah merupakan tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat aktif. Artinya dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan awalan me pada kata kerja. Oke. Mengapa saya mendampingkan indikatif present dengan indikatif future? Karena ini adalah pelajaran yang paling mudah untuk mengingat, ya, present dan future. Mari kita lihat kata pertama. Iya, ini adalah lemma Lio, lambda epsilon omega. Lio ini adalah lemma yang bisa ditemukan dalam kamus. Lio ini terdiri atas stemma dan ending, stemma dan akhiran. Bagaimana bentuk stemmanya? Iya, ternyata tidak berubah, sama. Ya, lemanya adalah li dan akhirannya adalah omega. Ya, oke, ini artinya, kata ini artinya saya sedang membebaskan. Oke, kita akan melihat bentuk future, ya, bentuk future atau bentuk yang akan terjadi. Mari kita lihat. Iya, oke, ini artinya saya akan membebaskan. Dalam bentuk future ada tambahan S di akhirannya. Jadi stemanya adalah li dan akhirannya adalah so. Li so. Saya akan membebaskan. Sengaja saya memberi huruf sigma dengan warna biru supaya bisa dibedakan dan diingat ya. Diingat. Kita coba melihat bagaimana penggunaan kata Lio dan Liso dengan akhiran-akhiran lain supaya kita bisa membedakan saya, engkau, dia, ya, mereka, dan seterusnya. Kita lihat ada tabel yang akan kita lihat pada saat ini. Oke. Dalam tabel ini kita melihat 3 kolom. Yang pertama sebutan diri, dan yang di tengah adalah bentuk present, dan yang sebelah kanan adalah bentuk future. Ya, kita lihat sebutan untuk diri adalah saya. Presentnya Lio, artinya saya sedang membebaskan. Sedangkan kata berikutnya future adalah liso. Akhirannya sama, omega, ya, tapi future akhirannya ditambah dengan sigma. Saya sengaja memberi warna biru supaya kita bisa ingat, oke? Kemudian engkau, ya, engkau dalam bahasa Yunani bentuk present, ya, li is, artinya engkau sedang membebaskan. Ya, saya pernah mendengar orang mengatakan luweis. Nah, itu keliru ya, keliru. Karena lambda epsilon tidak pernah dibaca lu. Begitu juga dengan epsilon iota, itu adalah ei, itu adalah diftong.
dan dibaca I. Jadi Li is artinya engkau sedang membebaskan. Begitu juga dengan future, kita lihat warna biru ada S ya. Ini akan memudahkan kita untuk mengingat future ada S menjadi Li sis. Li sis artinya engkau akan membebaskan. Ya. Li is engkau sedang membebaskan. Li sis engkau akan membebaskan. Berikutnya adalah dia. Ini sebutan orang ketiga tunggal. Dia. Ya, ada bentuk present li i. Lihi. Ya. Epsilon, iota atau ei adalah diftong. Ya, jadi harus dibaca i. Jadi li i berarti dia sedang membebaskan. Bentuk future-nya kita lihat ada kesamaan juga, ya, sama, memang sama betul, cuma perbedaannya ada sigma, ya, sebagai tambahan dari akhiran. Akhiran dari future adalah si, dia akan membebaskan, li si. Oke, jadi li artinya dia sedang membebaskan, li si artinya dia akan membebaskan. Kita lihat bentuk jamak sekarang. Ya, kita akan melihat bentuk jamak. Kami dan kita. Bahasa Indonesia membedakan kami dan kita. Tapi dalam bahasa Yunani tidak. Mereka tidak membedakan kami dan kita. Seperti bahasa Inggris, we, ya, tidak membedakan kami dan kita. Ya, oke. Dalam bentuk present, kata yang digunakan, akhiran yang digunakan adalah omen. Jadi katanya menjadi liomen. Liomen. Artinya, kami sedang membebaskan atau kita sedang membebaskan. Bentuk future-nya mirip juga, ya, hanya ada tambahan S di depan akhiran. Somen, ya, menjadi somen. Li somen. Artinya, kami atau kita akan membebaskan. Oke, kita lanjut. Orang kedua jamak. Orang kedua banyak orang, ya, bukan cuma tunggal satu orang. Oke, kita sering membaca di Alkitab kamu. Ya, kamu. Itu sebenarnya bermaksud kalian. Cuma karena sehari-hari kita sering menggunakan kamu untuk satu orang, maka kita sering terkecoh. Ya, ketika kita membaca kamu dalam Alkitab, kita berpikir itu adalah tunggal. Ya, tetapi sebenarnya kata kamu yang dimaksud dalam Alkitab kita adalah kalian. Artinya jamak, lebih dari satu orang. Oke, dalam bentuk present disebut liyete. Liyete. Ada akhiran ete ditambahkan pada stemma li. Liyete. Artinya kalian atau kamu sedang membebaskan. Bentuk future-nya juga kita bisa lihat ada tambahan S. Lisete. Lisete, ya. Jadi artinya kalian atau kamu akan membebaskan. Jadi ini sampai pada bagian ini kita lihat masih ada kesamaan semua, ya. Ada tambahan sigma di situ. Kemudian yang terakhir, mereka liusi. Liusi. Jadi liusi artinya mereka sedang membebaskan. Sedangkan bentuk future-nya adalah lisusi. Lisusi, ya. Terkadang akhiran untuk mereka ditambah N. Liusin, ya. Liusin gitu, ya. Atau lisusin. Ya. Tambahan N itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, ya. Oke. Kata liusi berarti mereka sedang membebaskan. Sementara lisusi berarti mereka akan membebaskan. Oke, demikian kita sudah belajar dari kata lio. Kita lanjut. Jika huruf terakhir stemma adalah gamma, kappa, atau hi, dalam terjemahan Indonesia bisa ditulis KH, maka
setelah ditambah huruf sigma, huruf S akan berubah menjadi xi. Ya, kita lihat rumusnya. Iya. Gamma tambah sigma menjadi xi. Kappa tambah sigma menjadi xi. Atau xi tambah sigma menjadi xi. Kita lihat bagaimana kata-kata bentuk future terjadi. Kita ambil satu kata. Ini adalah kata kedua yang bisa kita ingat. Ago. Ya, ago. Ago adalah lema. Ago adalah lema. Dan stemanya juga sama. Ag. Ya, berbeda dengan kata yang awal tadi yang kita lihat ya. Stemanya adalah ag. Akhirannya adalah omega. Ago artinya saya sedang memimpin. Ini adalah indikatif present aktif, sesuatu yang sedang terjadi. Bagaimana dengan bentuk future? Saya akan memimpin. Mari kita lihat. Iya, tinggal tambah sigma ya. Jadi aso, tetapi gamma ditambah sigma, kita lihat dalam rumus tadi, gamma ditambah sigma berubah menjadi xi. Kita lihat katanya ya, ago ditambah S sigma menjadi xi ya, akso. Ya, akso artinya saya akan memimpin. Akso ini adalah bentuk indikatif future aktif. Jadi ago saya sedang memimpin, akso saya akan memimpin. Kita lihat kata-kata lainnya ya. Kita akan lihat kata-kata lain. Di sini ada ago yang kita sudah pelajari tadi. Ago saya sedang memimpin. Akso saya akan memimpin. Kita lihat gamma berubah menjadi xi karena gamma telah ditambah dengan huruf sigma. Bagaimana dengan engkau? Masih ingat? Oke, ya. Masih ingat. Bentuk presentnya adalah ayis. Ayis. Kok jadi bacanya ayis? Ya, masih ingat aturan gamma ya? Aturan gamma jika ditambahkan atau diikuti huruf vokal yang berbunyi E atau I, maka gamma dibaca Y. Ayis. Artinya engkau sedang memimpin. Bentuk future-nya gamma berubah menjadi xi. Aksis ya, aksis artinya engkau akan memimpin. Ayis saya, engkau sedang memimpin. Aksis engkau akan memimpin. Bagaimana bentuk orang ketiga tunggal? Dia, kita lihat. Iya, ini dia. Bentuk present dari orang ketiga tunggal adalah ayi. Dia sedang memimpin. Bentuk future-nya adalah aksi. Dia akan memimpin. Oke, saya harap ini mudah dipahami. Begitu juga dengan yang lain, ya. Kita bisa lihat argumen. Kami atau kita sedang memimpin. Aksomen. Kami atau kita akan memimpin. Kemudian orang kedua jamak ayt. Ayt ya. Kalian atau kamu sedang memimpin. Sedang bentuk future-nya adalah aksete. Aksete artinya kalian atau kamu akan memimpin. Bentuk orang ketiga jamak adalah agusi. Agusi ya. Dalam bentuk future aksusi. Artinya bentuk present itu agusi, mereka sedang memimpin. Sedangkan bentuk future-nya aksusi artinya mereka akan memimpin. Oke, kita lihat contoh berikut ya yang menggunakan stema yang stemanya berakhiran kappa. Ini pun akan mendapat asimilasi atau perubahan kappa menjadi
sigma. Ya, kita lihat. Oke, stemanya adalah diok, akhirannya adalah omega. Artinya saya sedang menganiaya. Kok seperti mengerikan ya? Ya, kata menganiaya itu banyak digunakan dalam perjanjian baru ya. Cukup banyak, jadi kita perlu pelajari. Ryoko, ryoko. Stemanya adalah ryok dan akhirannya adalah omega. Artinya saya sedang menganiaya. Indikatif present aktif. Ya. Ryoko artinya saya sedang menganiaya. Bagaimana bentuk future-nya? Kita lihat. Iya, ada tambah S. Kappa tambah S berubah menjadi ksi. Kita lihat. Iya, ini dia. Diokso, saya akan menganiaya. Indikatif future aktif. Kita lihat bentuk lengkapnya. Ya, bentuk lengkapnya. Iya. Dioko, saya sedang menganiaya. Diokso, saya akan menganiaya. Diokis, engkau sedang menganiaya. Dioksis, engkau akan menganiaya. Dioki, dia sedang menganiaya. Dioksi, dia akan menganiaya. Ya, kemudian bentuk jamaknya, diokomen, mereka, kami atau kita sedang menganiaya. Bentuk future-nya adalah dioksomen. Dioksomen, artinya kami atau kita akan menganiaya. Berikutnya adalah diokete. Diokete, kalian atau kamu sedang menganiaya. Bentuk future-nya adalah dioksete. Dioksete, artinya kalian atau kamu akan menganiaya. Dan yang terakhir adalah mereka. Diokusi. Diokusi, artinya mereka sedang menganiaya. Dan bentuk future-nya adalah dioksusi. Dioksusi, artinya mereka akan menganiaya. Lanjut. Iya. Berikutnya adalah sebuah lema echo. Ini he, ya he. He ini dalam terjemahan biasanya dipakai huruf kh ya dalam transliterasi. Echo, saya sedang memiliki. Kita akan lihat bentuk future-nya. Ya, stemanya adalah tidak berubah stemanya. Akhirannya juga omega. Ya. Saya sedang memiliki. Indikatif present aktif. Kita lihat bentuk future-nya. Iya, ini ada saya akan memiliki ya. Tapi he dan s ini berubah, mengalami asimilasi sehingga menjadi exo, saya akan memiliki. Indikatif future aktif. Oke. Kita lanjut, kita lihat kata-kata yang lengkap. Echo, saya sedang memiliki. Exo, saya akan memiliki. Ekis, engkau sedang memiliki. Eksis, engkau akan memiliki. Eki, dia sedang memiliki. Eksi, dia akan memiliki. Ekomen, kami atau kita sedang memiliki. Exomen, kami atau kita akan memiliki. Kemudian EGT, kalian atau kamu sedang memiliki. Dan bentuk future-nya adalah EXT, kalian atau kamu akan memiliki. Bentuk orang ketiga, jamak ekusi. Ekusi artinya mereka sedang memiliki. Bentuk future-nya adalah eksusi. Eksusi, ya, mereka akan memiliki. Oke, ini adalah aturan pertama untuk stema yang berakhiran gamma, kappa, dan hi.
bagaimana dengan kata-kata dengan stema yang lain? Kita lihat. Oke, jika huruf terakhir stema adalah vita, pi atau vi, maka setelah ditambah huruf s akan berubah menjadi psi. Oke, kita lihat. Vita tambah sigma menjadi psi. Pi tambah sigma menjadi psi. V tambah sigma menjadi psi. Kita lihat contohnya. Nipto artinya saya sedang membasuh. Ini kok jadi ada nipto ya, akhirannya T. Oke, ini adalah lema. Ini adalah lema yang bisa kita lihat ya. Bagaimana dengan stemanya? Kita lihat. Iya, ternyata stemanya berbeda. Ya, stemanya adalah niv. Niv. Ni, yota, vita. Itu adalah stemanya ya. Katanya adalah nipto, tapi stemanya adalah vita. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, untuk sementara kita tidak usah memikirkan bagaimana P dan T tiba-tiba berubah menjadi vita. Ya, ada tidak banyak kata-kata seperti ini, tapi kita bisa pahami ya, dihafalkan saja bahwa nipto stemanya adalah niv ya, dan akhirannya adalah omega. Bagaimana ini bisa ada dalam Alkitab kita? Kita lihat kata yang digunakan dalam Alkitab untuk bentuk future-nya adalah niv so. Ya, tapi karena vita tambah sigma itu berubah menjadi psi, maka kata ini berubah menjadi nipso. Nipso. Saya akan membasuh. Oke. Jadi vita tambah sigma berubah menjadi psi. Mari kita lihat kata lengkapnya. Ya, nipto adalah bentuk present, saya sedang membasuh, sedang bentuk future-nya adalah nipso. Saya akan membasuh. Kemudian niptis, engkau sedang membasuh, dan nipsis, bentuk future-nya nipsis, engkau akan membasuh. Berikut ada nipti. Nipti artinya dia sedang membasuh. Dan bentuk future-nya adalah nipsi. Nipsi, dia akan membasuh. Beralih kepada bentuk jamak, niptomen. Niptomen berarti kami atau kita sedang membasuh. Ya, sedangkan bentuk future-nya adalah nipsomen. Nipsomen artinya kami atau kita akan membasuh. Berikutnya ada orang kedua jamak. Orang kedua jamak, niptete. Niptete artinya kalian atau kamu sedang membasuh. Dan bentuk future-nya adalah nipsete. Nipsete, kalian atau kamu akan membasuh. Kita lanjut pada orang ketiga jamak. Niptusi artinya mereka sedang membasuh. Sedangkan nipsusi berarti mereka akan membasuh. Oke. Berikutnya adalah kata pembo. Pembo, ya, stemanya adalah pemp. Ya, kenapa dibaca pembo? Ya, kita masih ingat aturan konsonan retuk. Jika huruf pi, ya, pi atau kappa atau taf didahului konsonan nasal akan berubah menjadi B, P, dan B, G, dan D. Oke, kita lihat ini pembo. Stemanya adalah pemp, akhirannya adalah omega. Kita lihat. Saya sedang mengutus. Pembo, saya sedang mengutus.
Ya, kita lihat bentuk future-nya tinggal ditambah huruf S sehingga menjadi PEMSO. Ya. Saya akan mengutus. Kita lihat bentuk lengkapnya. Iya, ini adalah bentuk lengkapnya. Masih diingat? PEMBO, PEMSO, future. PEMBIS, future-nya adalah PEMPSIS. Kemudian bentuk present PEMBI, bentuk future-nya adalah PEMPSI. Bentuk present PEMBOMAN, bentuk future-nya adalah PEMPSOMAN. Bentuk present PEMBT, bentuk future-nya adalah PEMPSET. Yang terakhir, orang ketiga jamak PEMBUSI, bentuk future-nya adalah PEMPSUSI. Oke, ini adalah bentuk future dari stemma yang berakhiran P. Kita lanjut. Untuk berikutnya adalah stemma yang berakhiran V. Iya, kita lihat stemmanya adalah V. Grafo. Grafo adalah lemma, ya, lemma. Dan kata ini juga digunakan dalam Alkitab kita. Stemmanya adalah graf. Akhirannya adalah omega. Artinya saya sedang menulis. Oke, dalam bentuk future ditambah huruf sigma berubah menjadi grapso. Grapso. Kita lihat bentuk lengkapnya. Grafo, saya sedang menulis. Grapso, saya akan menulis. Grafis, engkau sedang menulis. Grapsis, engkau akan menulis. Grafi, dia sedang menulis. Grapsi, dia akan menulis. Grafoman, kami sedang menulis. Grapsoman, kami akan menulis. Grafete, kalian sedang menulis, dan grafete, kalian akan menulis. Grafusi, mereka sedang menulis, sedangkan grafsusi, mereka akan menulis. Ya, inilah kata-kata yang kita sudah pelajari hari ini. Leo, saya sedang membebaskan. Liso, saya akan membebaskan. Ago, saya sedang memimpin. Akso, saya akan memimpin. Bioko, saya sedang menganiaya. Biokso, saya akan menganiaya. Eko, saya sedang memiliki. Exo, saya akan memiliki. Nipto, saya sedang membasuh. Nipso, saya akan membasuh. Pembo, saya sedang mengutus. Pemso, saya akan mengutus. Grafo, saya sedang menulis. Grapso, saya akan menulis. Oke, demikian pelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.